ya. Barangkali ada Bapak Ibu di tempat lain yang memang belum bisa hadir begitu ya di sesi yang hari ini gitu. Oke, oke, sudah diri. Ya, balik lagi berarti ya. Selamat siang Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, salam sehat. Semoga suara saya terdengar gitu ya. Mungkin tadi sedikit kurang kecil, tapi semoga masih terdengar. Ya nih, terpantau di kolom chat ada dari mana-mana nih, Jakarta Timur, Lampung. Kita itu Islam Permata Hati, Pemnas Depok, Subaba, Bali. Wah, senang sekali dari berbagai penjuru di Nusantara hadir di sesi siang hari ini. Kita akan ngobrol bersama dalam acara talk show dan juga launching gitu ya, buku kerja sukses penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru, perkenalkan gitu, nama saya Neneng Nurbaiti. Saya hanya akan memandu begitu di acara sesi uh, siang hari ini gitu ya, menguak gitu ya konsepsi penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila begitu ya. Ya, Bapak Ibu mungkin sebelum kita memulai gitu ya, ada kita mau permainan dulu nih, mau briefing dulu. Bapak Ibu silakan lihat di sekitar gitu ya. Silakan mengambil benda, satu benda aja yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu di sesi siang hari ini, atau benda tersebut tuh menggambarkan Bapak Ibu sekali gitu ya di minggu ini gitu. Silakan dalam 10 detik deh gitu. Silakan Bapak Ibu mengambil satu barang, kemudian dipegang barangnya gitu, satu apapun benda, bisa benda atau apapun. Silahkan. Kemudian ada yang mau cerita boleh ya, benda tersebut. Silahkan. Mungkin sembari enaknya tuh, uh, nah terima kasih Pak Fikri sambil open phone gitu ya Bapak Ibu, jadi tahu ada Bapak Ibu, oh ini Bu Erna juga, terus ya Tasikmalaya, iya silahkan Bapak Ibu, sudah diambilkah satu barangnya, bendanya, iya Bu tidak, silahkan. Oh iya Bu tidak, mungkin Bu bisa cerita itu apa sih yang dipegang, terus kenapa menggambarkan kondisi Ibu minggu-minggu ini, silahkan Bu. Oke, saya membawa satu buah pensil yang berwarna orange cerah. Ini artinya menggambarkan semangat saya hari ini untuk mengikuti Zoom kali ini. Pengen banget eh, mendapatkan ilmu P5 yang benar tuh kayak apa sih gitu. Jiwa semangat dengan warna pastel orange ya. Iya. Oke, ini tadi juga ada apa Bu Dewi, Bu Pandi atau Bu Dewi nih panggilannya nih Bu. Silakan Bu berbagi. Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat ya. Kenapa barang apa yang dipegang, terus kenapa itu menggambarkan keadaan Bapak Ibu. Silakan Bu Dewi. Halo Bu Neneng, ketemu lagi. Saya bawa cup yang memang di-prepare untuk kegiatan hari ini. Itu cupnya bunga-bunga, jadi hati saya hari ini berbunga-bunga gitu ya. Dan di dalamnya ada es kopi enak gitu ya, seger. Untuk cheer up hari ini sambil menikmati sharingnya teman-teman tentang P5. Thank you. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi ya, betul bukan Dewi panggilannya. Pandai, iya. Bu Pande, iya dengan kopinya, terus ambil kopi, iya ambil kopi. Senang sih dari dua itu berarti sudah menyiapkan semangat dan dalam keadaan apa ya, menggebu-gebu gitu ya untuk kita belajar bersama gitu. Oke, ada lagi mungkin sekarang bapaknya ada yang mau berbagi satu lagi aja gitu ya sebelum kita masuk ke sesinya gitu. Ya, Bu. Ada lagi? Ah iya. Oke, silakan mungkin ditulis di kolom chat aja. Oke, Bapak Ibu, kalau berbicara
proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu saya tuh pengajar Pancasila, ibu guru PPKN gitu ya. Kalau membahas tentang proyek profil penguatan pelajar Pancasila gitu ya, itu tuh saya uh, merasanya tuh itu tuh bukan hanya kegiatan di luar sekolah gitu ya, tetapi bukan hanya juga kegiatan yang hanya menghasilkan karya gitu ya, tetapi bagaimana sih proyek profil ini sebagai penguatan karakter gitu ya melalui proyek dengan lintas disiplin ilmu gitu. Yang saya ingat sih 4 prinsip di dalam panduan gitu ya, holistik, konseptual, eksploratif, berpusat pada murid gitu. Uh, itu yang tergambar gitu ya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang hari ini Bapak Ibu kita akan mendengar bersama-sama, ngobrol bersama-sama gitu ya terkait miskonsepsi proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu, meluruskan miskonsepsinya penerapan proyek penguatan Pancasila. Tetapi Bapak Ibu, alhamdulillah, puji syukur waktu kita ini juga pas gitu ya dengan waktunya Bu Ella, Bu Najela Shihab sebagai foundernya Yayasan Guru Belajar yang bisa hadir di sesi siang hari ini untuk memberikan penguatan sekaligus membuka secara simbolis begitu ya acara di sesi siang hari ini. Selamat siang Bu Ella. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu Ella. Sehat, Alhamdulillah Bu Neneng. Senang sekali, ya ampun ketemu sama teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih waktunya Bu Ella. Mungkin silahkan Bu Ella memberikan penguatan gitu ya sesi hari ini, meluruskan miskonsepsi. Jangan-jangan ini saya sebagai teman tadi membridging tuh masih miskonsepsi begitu ya. Silahkan sembari simbolis membuka acara talk show di sesi siang hari ini. Waktu dan layar dipersilahkan Bella. Ya, aku yakin nanti diskusinya pasti akan menarik banget. Ada Bu Pima juga di sini, teman-teman yang selama ini melakukan berbagai kegiatan gitu ya lewat kampanye Ayo Jadi Guru, teman-teman di kampus Guru Cikal, di Karir.mo. Selalu senang melihat ratusan guru gitu ya yang setiap hari ada di lapangan, jadi penggerak perubahan dan mencoba melakukan yang terbaik untuk murid-murid kita itu datang hari ini untuk belajar. Kenapa kata untuk belajar ini jadi penting? Karena pada saat lihat topiknya gitu ya, belajar tentang bagaimana menumbuhkan profil pelajar Pancasila, bagaimana melakukan proyek-proyek yang berkait dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila, itu saya sadar betul ini tuh proses yang menantang. Walaupun kita semua percaya pentingnya pembelajaran kontekstual, walaupun kita semua percaya bahwa kurikulum itu harusnya menumbuhkan kompetensi murid-murid kita gitu ya, setuju nggak Ibu dan Bapak? Bahwa kompetensi itu tujuannya, salah satu caranya yang paling penting itu ya memberdayakan konteksnya gitu kan. Nah, tetapi begitu sampai ke bagaimana mengimplementasikan cita-cita yang kita sudah sepakati itu, begitu sampai ke cara melakukannya seperti apa, itu kita kalau reaksi pertamanya pasti kadang-kadang panik duluan. Ampun, gimana nih? Kayaknya tuh susah banget gitu ya. Nah, sesudah panik itu biasanya reaksi yang muncul adalah bingung gitu. Oke, saya bisa, tapi saya bingung mulai dari mana atau bingung gimana melakukannya. Nah, sesudah mencoba melakukan pun biasanya guru tuh kemudian benar apa enggak ya gitu ya, masih takut salah gitu ya. Nah, ini yang saya yakin banget sebetulnya dilalui oleh kita semua. Saya juga guru gitu ya. Sekarang periode mengajarnya udah dikit banget gitu ya. Udah 1 semester paling cuma 3 minggu ngajar di SMP atau SMA. Tapi kekhawatiran, refleksi yang terus-menerus itu sebetulnya justru tanda kita lagi di proses belajar, teman-teman. Jadi jangan merasa bersalah kalau sampai sekarang tuh kayaknya masih agak gamang, masih di periode transisi gitu ya. Bahkan kadang-kadang masih meragukan ini tuh
cara yang benar nggak sih di kurikulum Merdeka yang katanya keren itu kok kayaknya nggak keren-keren amat gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada yang punya pertanyaan gitu. Atau ada yang kemudian kepingin banget bisa mewujudkan, tapi kok kesempatannya dan dukungannya yang diberikan untuk itu masih kurang sekali. Lagi-lagi itu semua perasaan yang wajar. Nah, faktanya adalah ibu dan bapak hadir di sini untuk cari solusi gitu ya, untuk belajar sama-sama, untuk saling berbagi, untuk kemudian ya sesudah ini saya yakin akan menghasilkan aksi-aksi yang jauh lebih keren gitu ya, berkait dengan komitmen kita sama-sama untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini, berkait dengan cara pembelajaran kontekstual berbasis proyek yang kita yakini pada akhirnya akan memberikan dampak yang optimal untuk murid-murid kita. Jadi sudah sampai di hari ini saja gitu ya, sudah siap menggunakan buku kerja guru yang diterbitkan Kampus Guru Cikal. Itu buat saya memang seolah-olah masih langkah awal, tapi itu langkah yang paling berat, teman-teman, gitu ya. Itu langkah yang biasanya tidak dilakukan oleh banyak guru yang cuma berhenti sampai panik, cuma berhenti sampai bingung, gitu ya, cuma berhenti sampai takut salah, dan pada akhirnya ya nggak melakukan perubahan apa-apa. Nah, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Terima kasih juga buat Kampus Guru Cikal yang sudah menerbitkan buku kerja ini, dan saya tahu teman-teman di Kampus Guru Cikal itu juga sedang menyiapkan buku-buku kerja berikutnya gitu ya, Bu Pima ya, untuk mendukung Bu Naneng, jadi untuk mendukung guru-guru di lapangan, dan tentu kita semua butuh umpan balik, kira-kira apa lagi yang paling dibutuhkan selain apa yang sudah diterbitkan dan yang akan rencana terbit berikutnya, itu soal manajemen kelas, itu juga isu lain lagi gitu ya, yang bikin gelisah guru setiap hari. Dan lagi-lagi mungkin yang ingin saya garis bawahi, proses belajar sebagai guru itu memang seumur hidup, sepanjang karir, dan selama kita masih punya dorongan untuk terus belajar, selama kita masih yakin bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengefektifkan peran kita, untuk mendukung semua dan setiap anak, maka insya Allah bukan cuma ibu bapak guru yang lagi ada di jalur yang benar gitu ya, tapi pendidikan Indonesia juga insya Allah ada di jalur yang benar gitu ya, jalur menuju perubahan, jalur menuju perbaikan untuk semua dan setiap anak. Dan itulah kenapa kita ada di sini, bukan cuma hari ini, tapi ya ada di komunitas yang insya Allah terus-menerus saling menguatkan di perjalanan jangka panjang buat pendidikan ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan diskusinya hari ini bermakna, mudah-mudahan menyenangkan, dan nggak sabar rasanya untuk dengar cerita-cerita nanti ya, praktek baiknya, bagaimana kemudian buku kerja ini diimplementasikan, jadi contoh-contoh inovasi di lapangan, dan kemudian nanti dibagikan juga kepada pendidik-pendidik lainnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di-mute ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella tadi ya, penguatan kompetensi itu dengan mendekatkan pada konteksnya gitu ya, dan salah satu yang jadi upaya gitu dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang kemudian juga jadi apa ya, yang diupayakan dalam buku kerja yang diterbitkan oleh Kampus Guru kita. Oke, terima kasih Bu Ella untuk waktunya. Mungkin takutnya Bu Ella ada kegiatan lain, kita boleh Bu Ella berfoto bersama sebentar gitu ya, bersama teman-teman. Silahkan teman-teman mengaktifkan kameranya gitu ya. Ini bukan berakhir gitu ya, sesinya justru ini akan mulai, tapi takutnya Bu Ella ada agenda rututan agenda lain gitu ya. Mari kita berfoto dulu sebentar. Ini ada 6 slide ini boleh gitu. ya, makanan yang lucu. Ketuk. Saya Tradisional. saya berikan foto terbaiknya. Bapak Ibu Guru 1, 2, 3. Oke, kali lagi yang kedua, 1, 2, 3.
Oke. Baik ketiga. Minum dulu, Gibi. Baik ketiga. Satu, Minumnya di sini. baik keempat. Satu, dua, tiga. Iya, sudah 6 slide. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide ke-6. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bu Ella untuk penguatannya. Terima kasih untuk segala apa ya upayanya untuk pendidikan Indonesia gitu ya, Indonesia pada untuk terus berada pada jalur yang tepat gitu ya, yang bermakna untuk anak-anak kita. Oke, baiklah Bapak Ibu, dari tadi kita membahas tentang panduan, untuk penguatan keberlanjutan Pancasila. Kita akan langsung ngobrol bersama-sama Bapak Ibu. Di sini ada Ketua Kampus Guru kita, Ibu Marsaria Primadona, atau biasa dipanggil Bu Tima, Miss Tima, atau kalau di Instagramnya tuh lebih dikenal Miss Natal Guru gitu. Halo, selamat siang Bu Tima. Selamat siang, Bu Neneng. Sehat-sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Selain ngobrol bersama terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bersama salah satu penulis panduannya. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol yang ada di balik layar gitu ya, merumuskan empat prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu gimana ya menerapkannya gitu ya. Ada Pak Rizky Satria. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang, halo teman-teman semuanya. Salam semangat. Oke, iya. Oke, sebentar. Mari kita atur di layar. Boleh dibantu di MP supaya enak nih kita ngobrol-ngobrolnya langsung di layar D3 gitu ya. Sebentar. Ini sudah ya. Oke, ini dia. Belum. Satu lagi di Tina, di Rempi, iya. Sebentar. Iya. Ini kan enak ya Bapak Ibu ya. Ceritanya nih kalau di panggung sih lagi naik di tangga gitu ya, masuk panggung gitu. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi ini tuh mau membahas ngobrol-ngobrol talkshow gitu ya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin mau tanya nih ke Pak Rizky dan Bu Tina. Sebenarnya apa itu proyek profil? Mengapa perlu dilakukan proyek profil penguatan pelajar Pancasila? Kenapa sih perlu ada itu gitu ya? Silahkan, mau Pak Rizky dulu atau Bu Tina dulu dipersilahkan. Baik, kita langsung mulai saja. Ya, luar biasa ya. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing ya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang kan sudah berjalan ya. Ada sekolah yang sudah menerapkan mungkin sekarang tahun kedua. Ada yang sudah sedang mengerjakan dan ada yang akan mengerjakan nanti gitu ya di tahun ajaran berikutnya. Nah, kalau secara definisi ya, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nampaknya kita tinggal membuka saja panduan proyek ya, ada definisi lengkap di situ. Atau mau langsung lihat di Kepmen 262, ada penjabaran detailnya begitu. Tapi kalau menurut saya ya sederhananya proyek profil adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek di luar mata pelajaran yang ditujukan untuk menguatkan karakter dan kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi sesuai dengan namanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di lapangan secara populer ya dikenal dengan P5 ya singkatannya. Nah, sementara di panduan itu menyingkatnya bukan P5 tapi proyek profil. Terakhir saya ikut diskusinya itu kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak singkatan ya. Ada P4 ya, P3, P2 ada nggak? Enggak ya.
Nah, sekarang P5, jadi khawatir jatuh ke apa istilah-istilah baru saja gitu, tapi tidak jadi sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya dengan tidak menyingkat saja, tapi kita fokus saja apa itu project profil gitu ya, dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu yang lebih esensial gitu ya. Jadi ya silakan saja untuk menyebutnya bagaimana. Hanya kalau di panduan itu disingkatnya project profil supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, yang lebih penting dari istilah-istilah atau definisi itu menurut saya adalah pertanyaan kedua tadi Bu Neneng, yaitu kenapa ya, why-nya gitu ya. Kenapa sih harus ada gitu? Kenapa project profil ini dilaksanakan? Kembali kalau merujuk ke panduan, sebetulnya sesuai dengan namanya ya, ini tuh untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang diharapkan tercapai oleh semua murid di Indonesia, yang di dalam rumusan profil pelajar Pancasila itu diambil dari kompetensi abad 21 dan dari nilai-nilai Pancasila gitu. Yang memang harapannya bisa bisa menjadi kompetensi seluruh anak di Indonesia begitu ya. Nah, proyek itu hadir untuk menguatkan itu, gitu. Dan bukan hanya proyek, kalau dilihat dari skemanya itu, profil pelajar Pancasila itu dicapai dari yang paling penting ya, budaya sekolah. Jadi harus harus dibiasakan sehari-hari gitu ya, siswa bisa mandiri, eh, bernalar kritis ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan seterusnya gitu. Itu dari budaya sekolah. Kemudian dari intrakurikuler juga mencapai itu secara tidak langsung. Intrakurikuler mencapai CP, capaian pembelajaran, yang mana mencapai profil pelajar Pancasila pada akhirnya gitu. Terus ekstrakurikuler juga jangan dilupakan ada gitu ya. Nah, kemudian ada project. Jadi project ini salah satu media gitu untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, kurang lebih mungkin gambarannya seperti itu. Nah, kalau untuk saya pribadi, karena saya juga guru ya, eh, saya saya sudah mencoba menerapkan project ya, pembelajaran berbasis project itu dari dulu, dari masih KTSP dulu. 2012 lah kurang lebih saya ngajar, masih mau masuk ke kurikulum 2013 ya. Nah, kami di sekolah kebetulan waktu itu memang inginnya di jenjang SMP waktu saya ngajar itu basic dari pembelajaran sehari-harinya adalah menggunakan project based learning gitu. Nah, kemudian ketika saya merancang project based learning pada saat itu gitu, ada beberapa kesulitan ya. Seperti misalkan untuk pelajaran saya sendiri, saya mengajar IPS ya. Ketika saya ingin mengangkat isu yang sedang hangat begitu ya, saya harus mencocokkan itu dengan kompetensi dasar yang ada di pelajaran saya di semester itu gitu. Atau dengan cakupan materi yang saya punya, dan itu tidak selamanya pas gitu ya. Wah, materi ini tuh baru adanya nanti di kelas berikutnya atau di semester berikutnya, sementara harusnya proyek yang dilaksanakan itu sekarang gitu ya, isunya yang mau diangkat itu baru di pelajaran saya sendiri. Belum ketika saya ingin mengintegrasikan dengan pelajaran lain. Misalkan saya kan di IPS waktu itu belajar tentang budaya kearifan lokal gitu ya. Saya ingin kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk produk akhirnya membuat buku gitu. Saya juga pernah berkolaborasi dengan guru seni untuk nanti dari apa yang dipelajari di budaya itu murid bisa mengeksplorasi karya seni begitu ya. Nah, tapi si tujuan di bahasa Indonesia, tujuan di seni itu juga kadang nggak pas gitu ya. Adanya ini SKKD atau KIKD-nya adanya nanti di semester depan atau di kelas berikutnya. Jadi itu jadi kesulitan tersendiri. Meskipun pada akhirnya bisa, cuman ya lumayan sulit gitu. Nah, di kurikulum Merdeka dengan adanya kebijakan merumuskan alur tujuan pembelajaran secara mandiri ya, itu jadi memudahkan gitu. Ya bayangkan tujuan pembelajarannya saja di satu sekolah itu bisa dirancang bersama oleh guru-guru mata pelajaran gitu ya, secara integratif gitu. Jadi itu memudahkan. Dan jauh lebih mudah lagi dengan adanya project profil ini yang dialokasikan khusus 20% sampai 25% ya dalam satu tahun ajaran untuk total JP yang ada dialokasikan untuk project profil, dan di situ sudah tidak ada lagi tujuan pelajaran masing-masing itu, kita sudah melepaskan diri dari kepentingan mata pelajaran, tinggal mencapai profil pelajar Pancasila yang memang sudah ada rumusannya, tapi jadinya bisa lebih fleksibel gitu dan sangat memudahkan. Itu sudut pandang saya sebagai guru. Jadi eh, saya kira eh, pada akhirnya ketika ditanya kenapa gitu harus ada ini, jadi saya melihat bahwa pemerintah memberikan ruang ya,
kepada guru, kepada murid untuk bisa mengeksplorasi seluas mungkin pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk pembuka seperti itu saja. Silakan menyambung ke Bu Pima. Kalau Terima kasih Pak Rizky, silakan Bu Prima. Ada oke. tambahan Ibu, kenapa proyek profil gitu ya, kenapa perlu ada gitu ya. Silakan Bu. Oke, sebelumnya saya belum menyapa teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Apa kabar? Terima kasih Bu Ella. Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, mungkin Bu Ella masih hadir ya. Tadi sudah membuka eh, dengan apa ya, official gitu ya, webinar ini. Eh, Selamat berjumpa lagi Pak Rizky. Sudah lama juga nih nggak apa ya, berjumpa langsung dengan Pak Rizky. Jadi kalau kegiatan kita dulu sebelum ini biasanya kalau Pak Rizky itu menyusun panduan project profil. Kalau saya sempat ikut menyusun panduan pembelajaran dan assessment ya Pak Rizky ya. Waktu itu kita, saya ingat banget eh, apa eh, apa ya, menantang gitu. Oh, diskusinya seru banget tuh. Iya, iya. Buat bikin panduan tuh luar biasa ya. Banyak teman-teman lain yang ahli dan guru-guru lain juga terlibat gitu ya. Jadi sebenarnya saya merasa beruntung, pasti Pak Arski juga ya. Saya sebagai guru biasa gitu ya, bisa terlibat dalam menyusun panduan kurikulum Merdeka tuh luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya why-nya, sebenarnya tadi Pak Rizky udah menjelaskan semua sih, dan itu juga ada di buku panduan project profil ya. Tapi kalau why buat saya sendiri gitu ya, ini kan juga tadi Pak Rizky juga refleksi ya, sebagai guru. Eh, Kalau refleksi saya, kenapa ada project profil, singkatannya ya, Bapak Ibu, kenapa ada project profil, itu saya melihatnya eh, begini, selama ini kita menuju ke pendidikan karakter gitu ya. Sekarang pun ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang selama ini kita lakukan gitu ya di kurikulum-kurikulum sebelumnya, pendidikan karakter atau profil-profil itu, kompetensi-kompetensi itu, karakter-karakter itu cuma hadir di RPP gitu ya. Biasanya cuma hadir di RPP dan eh, kita mungkin guru-guru dari dulu pun juga masih bingung nih gimana cara ngajarinnya gitu. Karena di RPP pun gitu ya, pembelajaran berbasis project itu biasanya hanya ditulis sebagai metode pembelajaran berbasis project. Gitu. Jadi pembelajarannya itu berbasis project atau tidak itu eh, nggak ada yang tahu. Itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi cuma hanya jadi dokumen, hanya jadi tulisan di dokumen gitu. Jadi saya ngelihatnya project penguatan profil pelajar Pancasila ini ada agar pembelajaran berbasis project itu dilakukan. Itu dilakukan gitu, makanya disediakan waktunya gitu ya, 20-30% itu lakukan pembelajaran berbasis project dengan project profil gitu ya. Dengan itu eh, belajar langsung dari konteksnya, kemudian belajar langsung terlibat ke masyarakat, membantu masyarakat sekitar dengan masalah-masalah yang sedang terjadi untuk dicarikan solusinya. Itu semuanya terjadi dan diakomodir oleh pemerintah itu sebagai pemandu kurikulum Merdeka ini. Gitu. Itu sih Bu Neneng, Pak Rizky. Ya, jadi menurut hasil riset juga pembelajaran berbasis project itu terbukti efektif ya, meningkatkan kompetensi abad 21 di murid gitu ya. Ya, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas yang itu ya. Dan kan kalau dulu 4C, sekarang jadi semakin banyak ya, 5C, 6C. Jadi
kemampuan-kemampuan abad 21 itu bisa efektif tercapai melalui project based learning dari hasil yang sudah dilakukan di banyak negara begitu ya. Nah, jadi saya kira ini jadi momen untuk Indonesia yang mana tidak semuanya juga mengkiblat ke barat sebetulnya. Di panduan itu ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara tentang mengalami pengetahuan gitu ya. Bahwa murid itu harus harus tidak hanya memiliki pengetahuan tapi juga mengalaminya gitu ya. Nah, bagaimana mengalami itu yaitu dengan melakukan proyek terhubung dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mencari ide solusi untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, itu kan esensinya begitu ya. Dan itu semua bisa terwadahi di pembelajaran berbasis proyek. Begitu kira-kira ya. Iya, iya, iya. Iya, salah satu tadi ya, momen untuk menguatkan kompetensi abad 21 diperkuat juga dengan salah satu apa ya, Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu perlu selain pengetahuan juga perlu mengalaminya gitu. Salah satu upayanya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Pak Rizky dan Bu Prima gitu, mungkin ke Pak Rizky dulu. Itu sekarang gitu ya, yang terjadi itu di sekolah masih ada yang sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek profil, ada juga yang masih mempelajari gitu ya, dan akan diterapkannya di tahun ajaran berikutnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Rizky, yang ingin saya tanyakan adalah gimana sih gitu memulai gitu ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu baiknya tuh seperti apa gitu untuk mengawali proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu, karena masih ada nih yang kebingungan apa sih bedanya dengan pembelajaran yang biasanya, materi pelajaran biasanya dan lain sebagainya gitu. Silakan Pak Rizky. Baik, ya untuk menjawab pertanyaan tersebut, barangkali kita perlu kembali ke ini apa prinsip-prinsip dan esensinya dari project profil ya. Yang basicnya tadi adalah pembelajaran berbasis project itu. Yang pertama adalah penekanannya bukan pada materi tapi pada kompetensi. Nah, kemudian yang kedua penekanannya pada proses bukan pada produk. Gitu. Nah, jadi di awal itu kita bisa mengkreasikan berbagai macam bentuk kegiatan pemula gitu, kegiatan awalan gitu, yang bisa memantik murid untuk masuk ke dalam proses yang akan dilakukan. Jadi tidak ujuk-ujuk di awal bikin produk gitu tanpa sebab gitu ya, atau tidak ujuk-ujuk di awal belajar materi terus setelah materi selesai baru bikin produk. Ya, tidak juga seperti itu ya. Meskipun ini tantangannya nih. Kalau dulu kan ada sintaks PJBL gitu ya. Kita semua ikut sintaks tersebut. Nah, kalau sekarang sintaksnya dibebaskan. Nah, ketika dibebaskan tetap harus mengacu pada rangkaian proyek yang tepat ya, yang sudah dicontohkan juga di panduan. Ada beberapa opsi gitu ya. Dari misalkan orientasi, kemudian eksplorasi, aksi, refleksi gitu ya. Atau setidaknya pembuka, isi, penutup gitu ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba masuk ke materi, tidak tiba-tiba langsung membuat produk gitu. Tapi ada tahapannya yang mana di awal itu penting saya kira. Karena ini pintu gerbang nih sebelum mengajak murid masuk ke proyek. Ada dua strategi yang disajikan di panduan. Yang pertama adalah membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, jadi kita masuk ke proyek itu melalui pertanyaan. Kita sajikan, kita eksplorasi berbagai jenis pertanyaan ya. Kan ada essential questions, ada driving questions, ada project questions gitu. Ada banyak jenis pertanyaan yang pertanyaannya bukan pertanyaan tertutup gitu, yang jawabannya ya atau tidak, tapi pertanyaannya yang bikin murid jadi mikir gitu ya. Misalkan dengan pertanyaan yang diawali dengan kenapa gitu ya. Kenapa ya? Kenapa lingkungan sekolah kita banyak polusi misalkan? Ya, kenapa ada banyak bakar sampah di sekitar sekolah gitu ya dan menimbulkan polusi? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memantik untuk bisa masuk ke dalam proses proyek yang akan dilakukan gitu. Ada banyak jenis pertanyaan lain tergantung dengan topiknya ya. Nah, untuk strategi yang kedua, masuk dari permasalahan. Ya, jadi tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi langsung dibawa problemnya gitu ke hadapan kelas ya.
Bisa problemnya dibawa ke hadapan kelas atau muridnya langsung diajak keluar melihat langsung problem yang ada gitu. Kalau tadi isunya tentang pemakanan sampah, langsung ajak muridnya di hari pertama itu ngelihat ke belakang sekolah lagi pada bakar sampah, langsung explore itu gitu. Terus diskusikan di kelas, ada problem apa yang kita temui. Nah, problem itulah pintu masuk untuk ke proyeknya gitu ya. Dan strategi-strategi lain banyak teman-teman yang bisa dikembangkan. Yang penting tadi mengajak murid untuk menyalakan rasa ingin tahu ya, curiosity, atau istilahnya kalau di KGC menyalakan tanda tanya. Jadi di awal itu penting menyalakan tanda tanya supaya timbul rasa ingin tahu murid untuk kemudian bisa masuk ke proses inquiry ya, ke proses penyelidikan lebih lanjut yang jadi starting pointnya gitu dari pembelajaran proyek itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita sambil mengalir saja ya. Kalau menurut Bu Pima bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ini ada tambahan juga nih dari Pak Mirwan. Ya, yes, sesuai dengan tahapan dan jangan ada sampai yang skip. Gitu. Pak dari Pak Mirwan. Suara saya aman nggak ya? Ini lagi ganti headset gitu supaya lebih jelas tadi sekarang. Katanya ada lebih jelas, lebih jelas. Lebih jelas. Oke. Oke, siap. Jadi lebih semangat nih. Iya, Bu Ranti boleh minta tolong teman-teman yang masih bocor suaranya. Oke. Iya. Iya tadi apa? Oke, tadi ya terkait bagaimana awalannya itu adalah nyalakan tanda tanya. Seperti kalau KGC ada di postingan-postingannya gitu ya, nyalakan tanda tanya, mengawalnya dengan tanda tanya. Nah, kalau miskonsepsinya tuh kalau miskonsepsinya masih ada perlukah pemaparan dulu gitu, pemaparan materi dulu atau justru awalnya dengan tanda tanya gitu Pak Rizky. Mungkin pertanyaan lanjutan Pak Rizky. Nah, ini menarik, bagus saya kira Bu Neneng ketika kita mengonfirmasi hal ini ya, karena tadi menyambung dengan penekanan yang tadi saya sampaikan ya ke kompetensi bukan ke materi dan ke proses bukan ke produk. Jadi ini yang membedakan project based learning dengan project learning ya. Dengan project biasa yang sudah lama dilakukan juga di sekolah, yaitu project yaitu membuat produk gitu, membuat karya. Jadi ketika saya pernah datang ke sekolah-sekolah, saya juga pernah mengalami gitu ya, ngobrol dengan teman-teman, ada banyak project di sekolah, tapi pas dilihat projectnya itu yang membuat sesuatu gitu, fokusnya membuat sesuatu, yaitu project learning betul, tapi bukan pembelajaran berbasis project. Nah, kata berbasisnya hilang gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau pembelajaran project yang tadi project learning ya mungkin dinetralis. Mohon maaf Bapak Ibu izin mute, boleh dibantu Bu Renti. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oh, saya ikut ke mute ya, maaf. Ya, teman-teman, jadi kalau pembelajaran project, tadi biasanya memang polanya materi dulu. Jadi murid belajar dulu materinya apa, setelah materinya dikuasai, barulah membuat sesuatu gitu, berdasarkan dari apa yang sudah dipelajari. Itu pembelajaran project. Kalau pembelajaran berbasis project, itu bisa ada banyak cara. Bisa dengan materi dulu baru karya, atau bisa dengan tadi di awal itu problem langsung. Nah, ketika kita mempelajari materi, itu memang materi yang dibutuhkan selama project gitu. Jadi dengan masuknya lewat permasalahan tadi di awal, kadang murid juga tidak begitu merasa belajar banyak materi gitu ya. Padahal mereka tuh sudah explore segala macam. Ya karena materinya adalah materi yang dibutuhkan selama tahapan project gitu. Jadi sambil proyeknya berlangsung, terus kita cari tahu apa lagi yang perlu kita tahu supaya proyek kita bisa berlanjut gitu ya. Terus murid mencari informasi dari banyak sumber dan dengan banyak cara, itu materi sedang dipelajari seiring berjalan gitu ya. Nah, jadi memainkan materi itu tidak sebagai sesuatu yang terpisah dengan pembuatan produk, itu jadi sangat penting di pembelajaran basis project. Jadi untuk menegaskan ya, kita tidak harus belajar materi dulu baru membuat produk, tidak harus seperti itu. Tapi belajar materinya bisa dilakukan seiring berjalan ketika kita melaksanakan proyek kita gitu ya. Karena fokus kita ke proses, fokus kita ke kompetensi, materi itu jadi caranya, jadi jalan, jadi wadah atau jadi media apapun istilahnya ya. Yang tapi bukan tujuan, gitu. Bukan tujuannya materinya, materi itu hanya sebagai jalannya gitu ya. Nah, ini yang menarik di project profil karena kita kan tidak punya tuntutan materi apa-apa ya.
20% dari total JP itu banyak, Bu Neneng. Saya juga ketika bikin modul ya, teman-teman yang sudah melakukan di lapangan juga, oh ini luas banget ini waktunya tuh panjang gitu ya. Tapi tidak ada materi, bayangkan. Nah, itu yang menariknya. Kita bisa mengeksplorasi berbagai hal, berbagai informasi yang perlu kita tahu untuk meningkatkan kompetensi kita tanpa terbebani dengan keharusan mempelajari materi tertentu gitu ya. Kalau di project profil. Tapi kalau di intrakurikuler ya tetap ada tujuan pembelajaran di masing-masing pelajaran, terus ada cakupan eksplorasi materinya, ya. Karena pembelajaran basis project juga bisa dilakukan di intrakurikuler ya, meskipun di project jalan, di intrakurikuler jalan tidak apa-apa, tapi pun di intrakurikuler juga tidak perlu fokus ke materi karena kan sekarang sudah ke kompetensi capaian pembelajaran. Nah, jadi betul-betul memposisikan diri memposisikan materinya itu sebagai jalan itu sekarang lagi di masa transisi nih. Karena saya dulu mengajar cukup lama ya, mungkin kurang lebih 10 tahun, itu sudah terbiasa juga harus ada materi yang disampaikan. Itu berat banget itu melepaskan materi itu ya. Dari guru itu kewajiban menyampaikan materi. Nah, disinilah mungkin sekarang kita transisi fokusnya ke kompetensi jangan ke materi gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Fokusnya ke kompetensi bukan materi. Untuk itulah tadi ya si materi itu sambil berjalan itu yang tadi Idealnya membedakan gitu. dengan pembelajaran berbasis project ini gitu ya. Jadinya prinsip dari harapannya project profil holistik dan eksplorasi itu tercapai begitu ya Pak Rizky ya. Nah kalau begitu ini pertanyaan berikutnya nih Bu Pima yang masih jadi tantangan begitu ya di sekolah itu adalah terkait penilaiannya Bu Bima. Ini tuh apakah penilaian berbasis project ini atau berbasis project ini project penguatan profil pelajar Pancasila ini apakah penilaiannya harus selalu berbentuk soal atau asesmennya itu seperti apa gitu ya Bu Pima. Nah, kira-kira tuh gimana Bu Pima? Silakan Bu Pima waktu dan layar. Terima kasih. Nah, ini kalau bicara tentang penilaian gitu ya, itu juga sama seperti yang kebiasaan atau semua hal yang selama ini kita sudah biasa terapkan gitu ya, sama kayak Pak Rizky tadi, biasanya kasih materi dulu gitu ya. Bertahun-tahun ngajar nih pasti susah banget gitu buat mengubahnya untuk menjadi berbeda gitu. Nah, sama seperti assessment gitu ya. Jadi mengubah dari kata penilaian ke assessment aja tuh udah susah banget gitu ya. Jadi kan yang kita gunakan itu adalah assessment gitu. Kalau dari arti katanya itu jauh beda ya. Jauh beda assessment dengan penilaian. Penilaian aja artinya kan udah nilai gitu ya, ada angkanya gitu, ada pengukurannya gitu. Dan selama ini kita selalu diminta pengukurannya gimana, ini ngukurnya gimana gitu ya, ini nilainya berapa gitu ya. Nah, enaknya di pembelajaran berbasis project, terutama di project profil, rapotnya saja pun itu isinya narasi ya, teman-teman, nggak ada nilainya, nggak ada angkanya, nggak ada skornya gitu. Tapi balik lagi loh, berarti gimana dong mengaksesnya? Bagaimana kita tahu murid-murid itu sudah sampai di mana kompetensinya gitu ya, sampai ke sedalam apa gitu, sampai eh, sampai mana pemahamannya terhadap apa yang ingin dia pahami di project gitu. Nah, itu balik lagi tadi juga udah disebutkan bahwa sebenarnya kalau kompetensi itu kan juga nggak cuma murid-murid itu punya pengetahuan ya, punya pengetahuan banyak gitu, tahu semua hal gitu ya, tapi juga paham paham atas informasi yang dia tahu gitu ya, paham atas pengetahuan yang dia tahu gitu ya. Nggak, udah gitu nggak cuma tahu, nggak cuma paham, tapi juga terampil dalam melakukannya ya kan. Kita tahu dari mana kalau murid itu tahu, kita tahu dari mana kalau murid itu paham gitu. Jadi penilaiannya udah pasti gitu, udah nggak bisa soal lagi, apalagi murid
sudah tahu, sudah paham, terampil, dan nggak cuma itu teman-teman tahu, paham, terampil, dan berperilaku di kesehariannya, gitu ya. Udah tahu, paham, terampil, kemudian berperilaku di kesehariannya, dan yang terakhir orang yang mempunyai kompetensi itu adalah orang yang melakukan aksi nyata dan berbagi kepada lingkungan di sekitarnya dari yang terkecil sampai yang paling besar, gitu ya. Jadi eh, orang yang jadi pertanyaannya, gimana caranya kita mengajar dan mengakses, gitu ya, orang yang tahu, paham, terampil, berperilaku, dan bisa melakukan aksi nyata, gitu. Jadi eh, itu juga kenapa pembelajaran berbasis project nih apa ya, di push gitu ya, agar bisa terjadi, gitu. Nah, balik lagi ke assessmentnya. Kalau berbicara tentang assessment, sebenarnya assessment untuk melihat sampai di mana murid-murid itu kompetensinya sudah ada juga di naskah profil pelajar Pancasila, teman-teman. Nah, ini mungkin beda dokumen ya, Pak Rizky. Di naskah profil pelajar Pancasila itu udah ada kontinumnya dari PAUD, fase A, fase B, dan seterusnya, gitu ya, yang bisa digunakan untuk dijadikan rubrik. Nah, balik lagi, berarti mengaksesnya, gitu ya, alat untuk mengaksesnya, untuk mencatatnya, bisa gunakan rubrik. Karena, gitu, udah nggak bisa lagi tuh kita pakai soal buat mengakses kompetensi, gitu ya, karena kan udah terbukti ya tadi, tahu, paham, terampil, perilaku, melakukan aksi, itu udah nggak bisa lagi cuma dengan soal, gitu. Assessmentnya nggak bisa lagi dengan soal. Assessmentnya dengan apa, gitu? Melakukan pembelajaran berbasis project itu assessment. Assessmentnya jelas assessment kinerja jadinya. Yang dilihat itu kinerja muridnya ketika project, gitu. Nah, di project profil jelas itu observasi itu adalah cara assessment yang bisa paling banyak dilakukan, gitu. Karena kita perlu jeli ya, perlu jeli melihat murid, berarti ya perlu diobservasi, jeli untuk observasinya, dan eh, pencatatannya dan pendokumentasiannya itu sebenarnya bisa dengan ya catatan, bisa dengan foto-foto muridnya, dan bisa juga proses-proses yang dilakukan muridnya, gitu ya. Eh, Seperti itu. Jadi assessmentnya jelas akan banyak sekali observasi, Bu Neneng, dan bisa menggunakan rubrik yang sudah ada di naskah profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi kalau perangkatnya tuh udah ada tuh. Caranya observasi, gitu ya. Paling banyak tuh observasi. Itu kalau mau kasih soal, eh, balik lagi, ini kita mau mengakses apanya dulu, gitu. Kalau assess dengan soal berarti ya cuma mengakses pengetahuan aja. Itu juga boleh gitu. Nggak ada yang bilang ngetes dengan soal mengakses dengan soal tuh nggak boleh, tapi tidak bisa hanya dengan soal, gitu Bu Neneng. Oke, terima kasih Bu Bima. Eh, apa apa asesmen dengan soal boleh, tetapi tidak hanya soal tadi ya. Salah satu yang jadi poinnya adalah perbanyak observasi, asesmen kinerja dengan kontinum dan juga rubrik yang sudah disiapkan gitu ya, atau sudah ada juga sebelumnya gitu ya. Bahkan di dalam naskah panduan project profil itu juga sudah ada gitu ya, bisa dijadikan rujukan begitu. Oke, baiklah. Berikutnya mungkin ya. Bu Neneng, saya boleh menambahkan dulu yang tadi? Silakan, Pak Rizky. Ya, sebetulnya sudah disampaikan, hanya menegaskan saja ya bahwa di project profil itu kita harus mengkreasikan berbagai jenis asesmen begitu. Kalau dulu kecenderungannya ketika berbicara asesmen penilaian itu kan tes tulis gitu ya. Nah, kalau sekarang itu harus ragam asesmen itu digunakan semua gitu ya. Karena di luar
selain tes juga kan ada non tes. Nah, terus selain tertulis juga ada praktik, ada kinerja tadi ya. Terus bentuknya itu ada portofolio, terus pengumpulan datanya, ada lembar checklist, ada terus penilaiannya, ada rubrik segala macam. Terus secara fungsinya ada assessment of learning, for learning, as learning. Pokoknya banyak itu eksplorasi assessment yang perlu di perlu dilakukan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena di assessment itu jadinya tidak ada yang paling baik untuk mengukur sesuatu hal karena tergantung dari kebutuhannya begitu ya. Tapi penekanannya di dalam proyek ini memang penilaian berbasis kinerja karena pengen langsung ngelihat kompetensinya kan itu yang paling pas gitu ya dengan asesmen untuk mengukur kompetensi yaitu dengan asesmen basis kinerja yang menggunakan formatnya rubrik begitu. Tapi untuk mencapai itu di kesehariannya bisa mau coba membuat tes tapi dengan pendekatan yang menarik ya seperti kuis gitu ya yang mengasah kognisi itu bisa juga gitu ya tergantung kebutuhan tadi. Jadi saya kira tantangannya juga ini bukan hanya soal project profil ya, tapi untuk pembelajaran ke depan dengan sekarang pemerintah mengkampanyekan pembelajaran terdiferensiasi begitu ya dengan pemerintah juga mendorong supaya kita apa merubah cara berpikir tentang asesmen. Nah, saya kira eh, dunia asesmen ini ya memang jadi dunia yang menantang untuk dieksplorasi oleh guru-guru kita semua di Indonesia begitu ya. Karena kalau saya lirik ke luar negeri, kemarin saya berkesempatan untuk melihat praktik pembelajaran langsung di Jerman ya. Wah, Ini mantap. maksudnya sebagai penguatan saja begitu ya. Di Jerman bagaimana sih si asesmen itu dilakukan? Itu ya seperti yang tadi saya sampaikan yang diarahkan oleh pemerintah sekarang gitu ya untuk mengeksplorasi berbagai jenis asesmen. Karena yang lucu itu Bu Neneng Bu Bima, saya waktu di Jerman kan nanya ke gurunya, kan mereka itu udah diferensiasi banget ya kelasnya ya. Terus bahkan sampai ada sekolah yang tujuan pembelajarannya beda-beda. Mungkin kalau di kita ATP-nya beda-beda ya, tapi CP-nya sama gitu ya. Terus kita nanya kan, kami yang datang ke sana itu, ini gimana cara asesmennya ini gitu. Terus gurunya, maksudnya iya cara asesmennya gitu. Ternyata kita tuh ini apa apa Kita tuh eh udah ribet salah sendiri ya. paham. Iya, Kayaknya udah kita tuh nggak nyambung udah gitu pusing kayak sendiri gitu kayak iya karena selama ini. ternyata yang ada di benak kami itu ketika kami nanya asesmen dia nanya tesnya gimana gitu ujiannya sementara di benak mereka ketika kita ngomong asesmen itu tuh eh, banyak caranya gitu bahkan di keseharian tuh mereka melakukan asesmen gitu ketika mereka membuat checklist tiap hari gitu ya untuk melihat perkembangan murid terus ngasih feedback itu asesmennya sedang berjalan gitu ya. Jadi tidak semata-mata asesmen itu harus tes dan tertulis atau bentuknya ujian gitu. Jadi saya kira wah ini berarti yang mau kita tuju dan ini sudah terbukti kalau di negara-negara lain itu yang membuat mereka maju ya, membuat pendidikannya lebih optimal. Begitu pula di ya Eropa secara keseluruhan termasuk Finlandia seperti itu modelnya begitu ya. Jadi ini tantangan buat kita di Indonesia kita akan mengarah ke sana gitu dengan meluaskan reaksi asesmen di kelas itu tadi gitu. Oke, mengkreasikan berbagai asesmen gitu ya. Ini tambahan juga dari Pak Mirwan nih. Beliau menuliskan berbagai jenis ini nih yang perlu skill-skill katanya. Ragam asesmen, asesmen kinerja, kemampuan bertanya, diferensiasi. Mantap, itu semua ada di modul-modulnya KGC, tetapi itu semua sudah terkumpul gitu ya di dalam buku kerja yang memudahkan yang nanti hari ini akan kita launching. Bagaimana isinya setelah talk show ini akan dijelaskan kembali oleh Bu Guru. Ini nyambung Pak Rizky berarti ya pertanyaannya ini sama tadi apa ya ceritanya di salah satu praktek gitu ya. Nah pertanyaannya ini Pak Rizky. Lalu tuh bagaimana sih strategi sekolah itu menjalankan project profil ini agar bermakna tuh seperti apa gitu ya strateginya? Silakan Pak Rizky. Wah ini menarik ini. Mau Bu Pima dulu atau saya lagi? Pak Rizky dulu, mungkin nanti ke Bu Pima pertanyaan lain. Baik-baik. Silakan. Ya, kalau ini terkait optimalisasi proyek ya, ini kalau menurut saya ketika proyek itu bermakna itu kita bisa melihat dari dua aspek ya. Kalau dari aspek pembelajaran sesuai dengan teori-teori kognitif modern gitu ya, teori-teori pembelajaran, ketika sesuatu bermakna buat murid itu berarti hal yang dipelajari itu berkaitan dengan
dirinya sendiri, berkaitan dengan pengalaman hidupnya, berkaitan dengan pengalaman sehari-hari begitu ya. Jadi semakin suatu hal yang dipelajari itu berkaitan dengan kehidupan murid, maka semakin bermakna gitu. Dari aspek pembelajaran. Sementara kalau dilihat dari aspek lain, dari aspek sosial gitu ya, komunitas, kan proyek ini lekat dengan apa? Pembelajaran berbasis komunitas juga gitu ya, karena harus terkoneksi dengan masyarakat kan ya. Nah, yang namanya kegiatan bermakna itu adalah yang memberikan dampak gitu. Dampaknya bisa terhadap murid ya, dia jadi belajar sesuatu gitu ya, atau terhadap kelas, atau terhadap komunitas sekolah, atau lebih luasnya lagi terhadap masyarakat gitu. Jadi memberikan sebuah kontribusi meskipun kecil gitu ya, berdampak gitu ya. Nah, itu yang bermakna juga gitu ya. Nah, bagaimana supaya kebermaknaan itu bisa kita raih gitu. Jadi tadi sudah kelihatan apa caranya. Yang pertama adalah buat project sekontekstual mungkin gitu, senyambung, serelevan mungkin dengan kehidupan murid gitu. Jadi kita untuk di awal-awal project profil harus mengoptimalkan dulu isu-isu yang terjadi di lingkungan sekolah gitu ya. Seperti tadi saya mencontohkan kalau di Tangerang gitu ya, banyak yang membakar sampah di sekitar sekolah. Ini di Jogja juga sekarang karena kemarin ada TPS yang ditutup, sudah mulai ada bakar-bakar sampah. Nah, ketika itu terjadi di hadapan mata gitu ya, terus membawa murid masuk ke isu itu sudah bermakna, itu sudah relate gitu ya dengan keseharian mereka. Atau hal lainnya misalkan ya umum lah, penggunaan kendaraan, emisi karbon gitu ya, kemacetan di jalan, atau kalau mau bicara polusi tadi, polusi lain di misalkan di sungai begitu ya, kondisi sungai di dekat sekolah seperti apa, atau kondisi sosial, misalkan soal keberagaman gitu ya, soal soal toleransi, mungkin ada yang mengemuka, yang menjadi sebuah isu di masyarakat yang dimana kita bisa masuk untuk mempelajarinya begitu ya. Nah, pokoknya senyambung mungkin lah dengan isu-isu keseharian itu akan jadi bermakna. Nah, yang kedua untuk mengoptimalkannya adalah yang mengkoneksikan murid dengan lingkungannya itu gitu. Kan bisa jadi kita mempelajari isu yang terjadi di lingkungan sekitar, tapi kita tuh kurang terkoneksi. Kenapa? Karena kita hanya belajar di kelas. Nah, jadi menurut saya minimal hadirkan narasumber ke kelas yang otentik gitu ya. Kalau kita bicara sampah, hadirkanlah yang terkait dengan persoalan sampah gitu ya. Yang kalau kita bicara apa proyek kita tentang transportasi, hadirkanlah yang berkaitan dengan transportasi ke kelas gitu ya. Dan menghadirkan orang ke kelas itu tidak harus yang muluk-muluk ya, tidak harus ada kadis kadis hub gitu didatangkan ke kelas gitu ya, atau langsung dari kelurahan yang menangani apa tentang lingkungan, tidak harus. Kita bisa mengoptimalkan dulu dari yang kita kenal. Yang paling potensial itu orang tua murid gitu. Pasti selalu ada yang nyambung loh dalam 1 tahun itu ya, project yang kita pelajari dengan latar belakang orang tua murid yang bekerja. Orang tua murid biasanya bekerja di berbagai bidang. Kalau misalkan di pedesaan, misalkan mayoritas di satu bidang. Nah, itu dioptimalkan. Misalkan orang tuanya petani gitu ya. Wah, nanti kita pas isunya membahas tentang itu, dihadirkanlah ke kelas. Dan orang tua biasanya kalau mereka punya waktu ya, mereka ya senang-senang aja bisa bantu gitu ya di kelas gitu ya. Nah, kalau orang tua sudah dioptimalkan ya kenalan-kenalan kita gitu. Kalau kalau bisa lebih jauh yang bebas biaya bisa ke kelurahan, ke kecamatan. Oh, sekarang kelurahan kecamatan beda dengan dulu. Kalau pengalaman saya, kalau dulu itu kita harus menyiapkan apa imbalan gitu ya. Kalau sekarang enggak. Kalau saya tiap datang ke kelurahan itu, oh mereka senang gitu ya. Ada murid sekolah. Oh ya ya boleh boleh. Ya, apa kita hanya menyiapkan, maksudnya tidak perlu dana besar lah ketika mengundang mereka gitu ke sekolah atau mendatangkan murid langsung ke kelurahannya gitu ya. Dilihat saja mana yang efektif. Nah, dengan itu jadi terkoneksi. Jadi isu yang dipelajari itu bukan hanya ngawang-ngawang materi, tapi betul-betul nyambung, terkoneksi dengan kita tuh berbincang langsung dengan tokoh yang otentik gitu ya. Atau kita langsung hadirkan murid ke lapangan itu supaya langsung menghirup udara lapangan gitu ya. Kalau tadi isu bakar sampah harus menghirup asap sampahnya biar benar-benar relate gitu. Wah, iya benar ini berarti ini perlu kita tangani gitu ya. Nah, jadi minimal kalau menurut saya ada narasumber tadi ya. Minimal tiap unit project itu kita menghadirkan narasumber, atau kalau tidak kita yang datang langsung ke narasumbernya. Nah, kalau bisa lebih jauh, kita bisa mengajak murid tadi ke lapangan. Nah, itu pun bisa dicari yang sederhana. Pengalaman saya, teman-teman, eh, saya lihat di sekitar sekolah ada apa ya gitu yang bisa jadi sumber belajar ya.
pemanfaatan aset gitu ya. Karena saya tidak punya budget nih di proyek saya. Akhirnya saya lihat ternyata saya baru tahu di belakang sekolah itu ada panti jompo. Nah, ketika saya masuk ke dalamnya, ternyata mereka punya kebun. Mereka menanam sendiri di panti jompo itu gitu ya. Ini real, ini di daerah Serpong ya, di pinggiran BSD. Nah, oleh karena itu ya sudah saya ajak murid ke situ tinggal jalan kaki, nggak perlu budget gitu ya, tinggal jalan kaki. Terus mereka belajar langsung waktu itu tentang pengelolaan lingkungan, ya. Isunya nyambung dengan bagaimana si panti jompo ini membuat kebun sendiri, terus mengoptimalkannya untuk dikonsumsi secara mandiri gitu. Jadi itulah udah langsung terkoneksi tanpa budget. Nah, tapi kan tidak bisa apa tanpa budget terus ya. Jadi setelah sekeliling sekolah habis, saya mau mengajak murid keluar sekolah nih. Nah, itu pun tidak perlu meminta uang ke orang tua atau meminta uang ke kepala sekolah untuk anggaran yang besar ya. Kita bisa mengoptimalkan juga dari yang kita punya. Saya pernah mengajak murid menabung gitu, atau mengajak murid mengadakan ini apa semacam eh, kantin dadakan gitu ya untuk jualan produk yang mereka bisa bikin, terus mereka dapat keuntungan dari itu gitu. Nah, itu untuk apa? Uang-uangnya itu untuk kita sewa bis gitu. Terus kita datang ke satu tempat. Nah, biasanya kalau datang ke satu tempat, tempatnya itu kita tidak perlu menghabiskan uang banyak ya, apalagi kalau kita punya kenalan komunitas ya, komunitas apa gitu. Atau kalau kita datang ke museum lah setidaknya mereka kan welcome ya dengan tiket yang sangat murah gitu ya. Nah, itu bisa bisa tercapai dengan uh, pengelolaan aset kita sendiri gitu. Jadi untuk di proyek-proyek awal ya kita berbasis apa tanpa biaya dulu, kemudian untuk proyek-proyek selanjutnya kita rancang gimana nih kita bisa ngumpulin dana ongkos buat bisa keluar sekolah gitu ya. Ketika seluruh lingkungan sekolah sudah tereksplor gitu ya. Nah, dengan itu jadinya dapat banget gitu Bu Neneng si proyeknya gitu ya. Itu yang membedakan pembelajaran sehari-hari dengan si proyek profil ini karena betul-betul mendorong siswa keluar dari tembok sekolah gitu istilahnya. Keluar dari tembok sekolah, mengeksplorasi, terkoneksi dengan masyarakat, dengan itu akan optimal. Kira-kira seperti itu. Apa Bu Pim mau nambah Oke. dulu atau Nah, mau itu ke juga pertanyaan kalau lain tuh? Ya. ada juga Oke, silakan pertanyaan Bu di Pem. chat kan, itu kan Ya. strategi-strategi yang bisa dilakukan ya. Kalau di Hmm. PAUD gimana, kalau di TK gimana, kalau di SD gimana, SMP, SMA gimana gitu ya. Itu yang dilakukan itu bisa sama dan bisa berbeda, tapi intinya konsepnya dari TK sampai SMA itu perlu dibawa langsung ke konteksnya, gitu ya. Kita perlu menghadirkan konteksnya, gitu ya kan. Ini selama ini belajar kontekstual itu juga perlu direkayasa, teman-teman. Jadi ya kita perlu hadirkan, gitu ya. Kalau tidak bisa hadir ke kelas ya kita bawa ke tempatnya langsung, gitu ya. Bisa kok, apalagi anak TK, gitu ya. Mereka kalau ngeliat sendiri langsung gitu ya, itu pasti mereka akan lebih tergugah gitu ya. Karena kan seperti ceritanya Pak Rizky tadi, saya pernah tuh beneran bawa murid-murid sekolah ke TPS, tempat pembuangan sampah tuh. Di situ mereka bisa langsung cium baunya gitu ya, terus melihat sendiri gitu ya, di depan mata gitu ya. Kan beda ya dengan nonton video gitu. Kalau video ya di layar gitu, ini ke tempatnya langsung, ngelihat langsung, bisa nyium baunya langsung gitu ya, ngelihat sendiri keadaannya, jadi lebih tergugah gitu. Itu yang sebenarnya kita juga mau ajarkan gitu ya. Bisa, kalau kita tergugah itu kan berarti kita empati ya, kita punya perasaan lain gitu ketika melihat itu. Ketika kita tergugah, kita ingin jadi lebih tahu dan jadi ingin eh, eh, apa sih caranya kita bisa bantu gitu membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau tingkat-tingkat yang lebih tua, lebih SD, SMP, SMA gitu atau sekolah menengah gitu, itu bisa eh, dibedakan aktivitasnya gitu. Jadi misalnya kalau eh, banyak TK SD itu eksplorasinya itu panca indera gitu. Kalau yang sekolah menengah itu panca indera juga, tapi bisa ditambahkan
udah ke diskusi-diskusi yang konsep abstrak gitu loh, konsep abstrak gitu. Dan balik lagi, tentu kayaknya kok nggak tahu ya, mungkin ada yang ngelihatnya tuh gampang gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan ya mudah ya, tinggal bawa aja ke tempatnya langsung gitu ya. Daripada kita guru gitu yang cuap-cuap ngajarin tentang ini sampah organik, ini sampah anorganik gitu. Dibanding ketika anak ngelihat sendiri, oh ini sampahnya banyak macam-macamnya nih, kalau diklasifikasi apa aja sih menurut murid-murid. eh, Nah, itu ada yang mungkin ngelihatnya lebih mudah gitu, dan ada yang ngelihatnya lebih sulit karena nggak terbiasa gitu ya, Pak Rizky ya, strategi-strategi itu, diskusi dengan bertanya gitu, dengan mencari-cari ide gitu. Seperti itu sih, Pak Rizky, Bu Neneng. Oke, terima kasih Bu Bima. Ini nyambung nih, berarti tadi ya. Kata kuncinya adalah kontekstual, menghadirkan konteksnya, kemudian mengkoneksikan, minimal dengan mendatangkan narasumber, terus lebih ekspansif lagi bagaimana bisa datang ke konteksnya langsung tadi ya, kalau kata Bu Pimalus. Lalu pertanyaan berikutnya Bu Pim, kira-kira nih Bu Pim, apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk guru-guru ini untuk dapat menjalankan strategi tersebut, Bu Pima? Gitu. Silakan Bu Pima. Nah, mungkin buat beberapa guru yang sudah terbiasa untuk pembelajaran menghadirkan konteks langsung atau menyamperin konteks langsung gitu ya. Tapi untuk yang belum biasa itu perlu perangkat gitu ya, perlu perangkat yang bisa mendukung gitu ya, guru-guru untuk bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek dengan semestinya gitu. Nah, mungkin selama ini ya sudah sudah banyak yang mencoba gitu ya, membuat modul ajar gitu, kemudian membuat perangkat-perangkatnya gitu. Tapi eh apa ya, bisa dibilang itu juga menantang, gitu ya. Eh jadi perlu perangkat yang terstruktur dan mengakomodir pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual, tapi juga membuka kesempatan untuk berbagai jenjang bisa bereksplorasi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan leluasa gitu. Karena benar kata Pak Rizky, prinsipnya sama untuk semua jenjang. Eksplorasi, keluar, dimulai dari pertanyaan, gitu ya. Dimulai dari melihat permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, mencari tahu tentang masalahnya, kemudian baru muncul ide-ide di belakang, gitu. Jadi ide itu nggak muncul di depan ya, teman-teman. Ide itu muncul setelah paham benar nih, oh masalahnya ternyata nggak tahu deh, setelah melakukan investigasi terhadap pembakaran sampah adalah apa gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kita bisa tahu setelah murid-murid berjalan prosesnya gitu ya. Jadi butuh perangkat. Nah, ini masuk ke oleh karena itu Kampus Guru Cikal mendesain buku kerja sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk mendukung semua guru, mau yang masih belajar maupun yang sudah mandiri gitu ya, bisa punya pegangan gitu loh. Bisa punya, oh ternyata habis ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dan murid-murid itu berdiskusinya bisa pakai perangkat ini, refleksinya bisa pakai kanvas ini, terus assessmentnya mencatatnya, oh ternyata semudah ini gitu, tinggal mencatat saja rubriknya gitu. Hal-hal yang sebenarnya kita jadikan itu mudah
gitu ya. Karena yang sebelumnya dianggapnya kompleks, sulit gitu ya. Bahwa assessment itu kita kan ininya mikirnya tuh assessment tuh kompleks banget, padahal yang kita lakukan sehari-hari di pembelajaran berbasis project itu assessmentnya gitu, Nenek. Belum di mute. Kebiasaan ya kalau daring tuh lupa nge-mute gitu. Oke, makasih Bu Pima tadi ya ke spill jadinya. Salah satu yang dibutuhkan adalah perangkat yang terstruktur gitu lah. Itulah yang menjadi latar belakang gitu ya Bapak Ibu Kampus Guru Cikal merancang gitu buku sukses penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang setelah ini lebih detailnya akan dijelaskan lagi bersama Bu Bima gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita tutup dulu untuk talk show-nya sebelum masuk ke dalam detail perangkat yang struktur buku kerja guru untuk penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu mungkin sebelum menutup izinkan saya memberikan kesimpulan atau sebelumnya Pak Satria, Pak Rizky Satria ada yang mau ditambahkan? Oh ya silakan. Ya sedikit. Tadi yang sudah kita bahas, saya kira itu belum mencakup semua yang kita butuhkan dalam konteks pengembangan strategi ya. Jadi saya kira hal yang penting dilakukan adalah yang pertama kita membaca panduan proyeknya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua kita memperbanyak referensi. Nah referensinya bisa dari cerita-cerita praktik baik pembelajaran ya, atau dari kreasi-kreasi instrumen yang sudah dilakukan oleh orang lain, atau mungkin yang tadi buku kerja yang akan disampaikan Bu Pima itu kan yang saya tahu isinya banyak referensi gitu ya. Nah itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan tadi referensi kita ya, untuk mengoptimalkan proyek. Nah kemudian mungkin sebelum ditutup saya ingin minta maaf dulu ke beberapa peserta yang sepertinya ingin bertanya, tapi karena ini talk show bukan webinar tanya jawab seperti biasa ya, jadi memang tidak ada tanya jawab. Tapi setidaknya saya sudah merespon beberapa pertanyaan tadi di kolom chat ya, Bu, bisa diperiksa. Kemudian untuk yang raise hand mungkin nanti bisa ketemu di kesempatan lain ya, memang ada sesi tanya jawab begitu ya. Nah, kemudian tadi salah satu saja ini untuk optimalisasi sudah ada yang ngasih masukan di chat untuk membuat jurnal gitu ya. Saya kira itu ide yang sangat bagus ya. Jadi untuk mengoptimalkan proyek itu yang tadi saya sampaikan masih banyak cara. Terus yang tidak kalah penting yang saya perlu sampaikan ini adalah mengurangi porsi guru teman-teman di pelaksanaan proyek itu ya. Mengurangi porsi bukan porsi guru, porsi guru mengarahkan proyek itu sendiri gitu ya. Jadi berikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi proyeknya. Perlahan tapi pasti. Memang di awalnya mereka bingung ya kalau mengembangkan proyek, tapi kita beri kesempatan sedikit demi sedikit gitu ya, memberi keleluasaan supaya pada akhirnya ketika sudah berjalan cukup lama, proyek ini bisa betul-betul dikendalikan oleh murid gitu. Jadi berikan murid pengalaman gagal gitu ya. Tidak harus selalu proyek itu berhasil gitu ya, karena kita kan fokusnya di proses. Pengalaman gagal terus belajar dari kegagalan, terus berikan juga mereka pengalaman berhasil supaya merasa lebih yakin, percaya diri dan senang, bersemangat begitu ya. Jadi berikanlah porsi-porsi pengendalian proyek itu ke murid, jangan dikendalikan oleh guru sendiri karena semua yang kita bahas tadi akan bubar jalan kalau 100% proyeknya itu dipegang oleh guru gitu ya. Murid hanya tinggal melaksanakan saja. Saya kira itu poin-poin pentingnya sudah kita sentuh semua. Tinggal ke depannya ya strategi-strategi yang bisa dikembangkan. Terima kasih banyak ya, Bu Neneng, Bu Pima. Pak Rizky. Ya, teman-teman. Berikan porsi kepada murid, berikan kesempatan kepada murid gitu ya. Kalau nggak mau apa yang kita bahas tadi ya bubar jalan gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin izin menyampaikan kesimpulan untuk sesi talk show kita di siang menuju sore ini gitu ya. Saya mencatat beberapa hal gitu, Bapak Ibu gitu ya. Pertama, penguatan kompetensi adalah dengan mendekatkan pada konteksnya gitu.
dan salah satunya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah awali dengan tanya gitu ya untuk menemukan inquiry gitu. Untuk materi itu bisa sambil berjalan gitu, nyalakan tanda tanya tadi ya. Kemudian untuk penilaiannya gitu bukan hanya dengan soal, tetapi juga dengan menggunakan kreasi berbagai penilaian yang dalam asesmen kinerja dengan rubrik dan juga kontinum yang memang sudah disiapkan begitu. Optimalisasi salah satunya adalah dengan menghadirkan konteks dan mengkoneksikannya gitu. Dan yang mungkin bisa juga menjadi tips gitu ya adalah dengan melihat banyak tadi ya praktik-praktiknya, kemudian juga dengan adanya perangkat yang terstruktur tadi gitu. Kira-kira begitu untuk mengakhiri sesi talk show kita di siang hari ini. Mungkin sebelum meninggalkan ruangan barangkali ada kegiatan lain, Pak Rizky, kita izin berfoto sebentar gitu ya, Pak Rizky bersama Pak Rizky gitu dan juga Bu Bima dan teman-teman Bapak Ibu guru lainnya gitu. Oke, sebentar. Kita yang di layar dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya kita turunkan dulu layar-layarnya supaya bisa berfoto bersama-sama gitu ya. Oke, sebentar. Ya, silahkan Bapak Ibu sambil menunggu untuk open cam. Kita berfoto bersama. Waduh, sekarang sudah menambah lagi bisa nih. on Ada cam ya? 9. Tuh, Ya. nggak bisa, nggak kelihatan. Ya. Silahkan untuk open cam. Pak Herli, mohon maaf untuk kali ini mungkin nanti sesi tanya jawabnya di sesi lain gitu ya. Silahkan untuk, nah ini ada 8. Ada Bapak Ibu di sini ada 8 layar. Kita nggak tahu ada di layar berapa. Jadi tahan senyumnya. Agak sedikit kering giginya nggak apa-apa gitu ya. Saya hitung 1 sampai 3. Dimulai dari layar pertama. Tunjukkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Tahan Bapak Ibu. Kita nggak tahu ada di layar mana ya. 3, 2, 1. Layar ketiga. Layar ketiga ini sudah pada off ternyata. Layar keempat juga sama. Mungkin tidak memungkinkan untuk open cam gitu ya. Kita yang ready di layar 1 dan 2, 3 aja. Oke, terima kasih Pak Rizky, Satria. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas terkait buku kerja sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini buku apa sih yang diluncurkan ini gitu? Silahkan mungkin Bu Pima, mana Bu Pima ini di layar ininya ya, dinaikkan kembali untuk menjelaskan buku sukses buku kerja. Boleh dibantu Bu Renti, Bu Pimanya dinaikkan ke layar. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih juga Bu Neneng, Bu Pima, teman-teman semua. Izin pamit ya. Oke, Sampai terima ketemu kasih. di kesempatan berikutnya. Ya, mana ya? Bu Pima, oh alah, Bu Pima ternyata terlempar. Baiklah. Oke, Bapak Ibu. Iya. Satu tarik juga udah mau ini ya. Sebentar. Sambil menunggu Bu Pimanya. Mana Bu Pimanya ya? Sudah masuk lagi kah Bu Pimanya, Pak Bu Ranti? Pimanya sudah masuk lagi kah Bu Ranti? Belum, Bu Neneng. Belum ya. Sepertinya Bu Pimanya masih terlempar gitu ya, terkendala sinyal. Pak Rizky, apa memungkinkan untuk kita buka sesi tanya jawab
dua pertanyaan aja gitu Pak Rizky. Apakah waktunya memungkinkan Pak Rizky? Iya, saya masih di sini, saya masih baca chat. Ya, silakan kalau ada. Silakan Pak. Gimana? Ya. Dua sesi, dua penanya aja ya Pak. Boleh, Ini dari boleh. tadi Pak Ya. Heli sepertinya sudah penasaran nih. Pak Ya. Heli masih di tempat kah? Silakan Pak Herli. Ini kan kita masih kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pribadi saya Pak Rizky ya, saya masih bengong bagaimana karena ilmu saya masih gelap nih tentang P5 karena dari Kementerian Agama kita masih tahun ini itu pelaksanaan kurikulum Merdeka. Tadi tahun kemarin kita belum pernah, makanya kita belum pernah untuk melakukan pelatihan atau apa saja yang menyangkut dengan P5 ini. Yang saya ingin tanyakan adalah langkah-langkah apa asesmen tahap awal yang perlu dilakukan untuk P5 ini dan langkah-langkah apa pula yang perlu dilakukan sehingga P5 ini berjalan optimal untuk siswa dan untuk sekolah itu bagaimana. Oke, terima kasih itu saja. Ya, baik, terima kasih. Langsung saya respon saja Bu Neneng. Silakan Pak Rizky. Baik, ya Pak Heli yang dari tadi raise hand ya, akhirnya bisa berkesempatan komunikasi juga. Baik. Ya, selamat Pak untuk tahun depan nanti kita eksplorasi ya. Karena kita jadi semakin kompak nih, saya senang semua di sekolah umum, di madrasah, kita semua mengeksplorasi hal yang sudah terbukti baik gitu ya. Nah, kemudian untuk tahap awal saya kira harus mempelajari panduan yang memang sudah ada di jenjang dasmen, tapi secara prinsip akan sama dengan madrasah. Di panduan itu dijabarkan langkah-langkah optimalisasi proyek ya, dari mulai perencanaan, seperti ada 5 langkah dasar, dari mulai mengidentifikasi isu yang ada di lingkungan sekitar, kemudian merefleksikan kesiapan sekolah untuk melaksanakan proyek. Jadi nantinya akan nyambung ke apakah memodifikasi perangkat ajar yang sudah ada atau merancang proyek secara full mandiri begitu ya. Terus kemudian ada tahapan membentuk tim fasilitator proyek, membagi guru yang mengajar ini berapa JP, ini berapa JP begitu ya. Terus kemudian merancang perangkat ajarnya, merancang asesmen proyek, semuanya sudah ada di panduan. Jadi saya kira dipelajari saja dulu panduannya, sama ya di semua jenjang, ini universal, mau di TK, SD, SMP, SMA, kejuruan, pendidikan khusus, madrasah, semua tadi sudah saya sebut semua ya, semua jenis sekolah itu prinsipnya sama begitu ya, tinggal nanti mungkin ada penyesuaian di beberapa kekhasannya saja. Jadi silakan dipelajari lagi. Dan yang kedua tadi adalah memperbanyak forum-forum seperti ini untuk berbagi praktik baik ya. Karena Pak Herli, ini sekolah-sekolah di tahun pertama biasanya trial and error. Silakan tanyakan sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak tahun pertama itu banyak bingungnya, banyak salahnya. Tapi uniknya, pemerintah selama ini baik direktorat maupun dinas ya tidak pernah langsung menyalahkan, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Ya memaklumi begitu ya, memaklumi. Tapi yang penting adalah kita berusaha untuk mencari mana yang baik. Nah, sekarang itu banyak sekolah yang beres tahun ajaran pertama terus kemudian mengevaluasi begitu ya apa yang perlu diperbaiki. Nah, di situ sebetulnya yang diharapkan pemerintah. Jadi tidak harus ideal di awal gitu ya. Yang penting kita pelajari banyak dulu ini, masukan-masukan terkait ini apa nih yang akan kita explore ini begitu ya. Banyak kesempatan lagi. Ya. Apa yang ditunggu hasilnya? Oke, iya sudah Pak Herli. Mungkin nanti di kesempatan yang lain. Mungkin di chat saja Pak, nanti saya respon ya. Siap. Trial and error-nya nggak apa-apa, yang penting masih berjalan gitu ya. Pada kuncinya ada di panduannya. Mungkin salah satu jawabannya ada di sesi Bu Pima ya. Iya, senang Ya. banget sih, banyak yang pengen tahu gitu gimana prakteknya gitu, gimana teknisnya gitu ya. Boleh langsung Bu Neneng atau boleh silakan Bu Pima. Terima kasih banyak Pak Rizky. Silakan lanjut ya. Ya, silakan Bu Pima. Waktu dan terima kasih. Boleh minta akses share screen-nya. Jadi dijadikan host lagi. Iya, silakan. Maaf tadi boleh diminta. Aku kelempar. Lagi. Iya. Kuncinya ada di Bu Renti. Oke, sudah. Aku belum bisa dijadikan. Sudah. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Oke, aman. Oke, nah ini tadi kan banyak yang sudah nggak sabar ya. Guru tuh butuh perangkat buat menjalankan strateginya gitu ya. Nah, ini
kita dengan bertujuan untuk membantu semua guru gitu siapapun yang kesulitan, yang kebingungan gitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis project profil, kita meluncurkan buku kerja sukses project profil. Nah, kenapa sih buku kerja guru fasilitator? Jadi kalau di buku ini Bapak Ibu itu udah nggak ada konsep-konsep lagi gitu ya, udah nggak ada prinsip-prinsip lagi gitu karena semuanya itu udah ada di panduan dan buku ini adalah menyesuaikan dengan yang ada di panduan gitu ya. Jadi buku ini ingin memberikan Bapak Ibu semua pengalaman praktik dalam melakukan pembelajaran berbasis proyek, pengalaman praktik untuk mengajar pembelajaran berbasis proyek gitu. Ini udah karena yang namanya belajar itu kan kita dari dulu tuh teori dulu ya, baru praktek gitu. Nah, kalau pembelajaran berbasis proyek itu bisa praktik dulu gitu, baru teori. Nah, dengan buku kerja ini Bapak Ibu juga bisa belajar tentang pembelajaran berbasis proyek dan proyek profil dengan mempraktikkan langsung bukunya gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa belajar gitu. Nanti belajar itu kan pasti ada pengalaman refleksi di dalamnya gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa coba langsung gitu semua instruksi yang ada di aktivitas pembelajaran di buku kerja ini. Kemudian dengan pengalaman praktik itu membantu Bapak Ibu untuk memahami cara pelaksanaan dan tanggapan siswa gitu ya. Jadi di sini guru bisa jadi praktisi reflektif berbasis bukti. Udah ada buktinya, Bapak Ibu udah mempraktikkan buku ini, udah ada penerapannya, terus bisa banyak bukti-buktinya, evidence of learning-nya murid-muridnya masing-masing gitu ya. Kemudian, nah dengan ini buku ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung pengalaman praktik yang bermakna dan efektif bagi para guru. Gitu. Nah, oleh karena itu kita semua butuh perangkat ya untuk mendukung pelaksanaan praktik gitu. Tadi kalau udah diceritain praktiknya bisa keluar, bisa ini pertanyaan pemantik gitu, semuanya komplit di buku ini. Nah, ini isi bukunya Bapak Ibu. Jadi bukunya ada 2. Bapak Ibu nanti kalau mau beli tinggal pilih dulu gitu ya. Kalau mau beli dua-duanya ya silahkan gitu ya. Kalau yang buku 1 itu temanya gaya hidup berkelanjutan dan bangunlah jiwa dan raganya. Bonusnya jadi gaya hidup berkelanjutan dan bangunlah jiwa dan raganya itu lengkap dengan instruksinya tahap per tahap gitu ya. Di situ juga dicantumkan kalau di PAUD ngapain, kalau di SD ngapain, kalau di sekolah menengah ngapain. Tapi seperti yang tadi Pak Rizky bilang juga kan prinsipnya sama ya gitu. Lengkap dengan kanvas belajarnya. Jadi kita menyebutnya bukan worksheet, Bapak Ibu. Kalau worksheet kan biasanya mengisi titik-titik ya atau pilihan ganda gitu. Di sini kanvasnya tuh open ended atau terbuka gitu ya. Banyak graphic organizer yang membuka rutinitas berpikir visual. Keren banget kan? Nah, bonusnya ada tema kewirausahaan dan rekayasa teknologi yang hanya ada alur belajarnya saja. Nah, di buku ini alur belajarnya menggunakan temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Itu alur yang menurut kami itu paling mudah untuk dilakukan, gitu ya. Oh, maaf. Dan buku yang 2 itu temanya bangunlah jiwa dan raganya dan kewirausahaan yang komplit dengan instruksi, kanvas, gitu. Bonusnya kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di bonus ini alur-alur aktivitasnya tuh udah ada rangkaian aktivitasnya gitu ya, dan bisa menggunakan kanvas-kanvas belajar yang ada di tema-tema gaya hidup berkelanjutan dan bangunlah jiwa dan raganya dan kewirausahaan, karena kanvasnya juga sebagian besar itu kanvas yang open ended gitu ya, bisa digunakan di bisa digunakan di tema lain gitu. Nah, kanvasnya itu bisa difotokopi sesuai jumlah murid atau disalin
ke buku murid gitu ya, biar kalau nggak banyak kertas gitu, atau disalin ke papan tulis gitu. Nah, seperti ini isi buku kerjanya gitu ya. Jadi ada alur belajarnya, itu sudah mencakup total 126 JP. Jadi kita menyediakan itu. Kalau yang masih nanti saya bahas deh. Dan kanvasnya seperti ini gitu ya. Apa masalah yang ingin diselesaikan? Jadi ada why, who, what, how. Terus ada kanvas tentang 8 ide gila. Wah, apa itu? Wah, berarti teman-teman harus beli nih. Kalau pengen tahu ya, itu kanvasnya tuh membuka eksplorasi murid seluas mungkin gitu ya, dan mendukung guru-guru untuk bisa menjadi fasilitatornya murid gitu. Nah, cara menggunakannya ini nanti juga ada di buku, tapi saya tampilkan aja di sini. Jadi apabila sesuai tema dan topik project profil di sekolahnya masing-masing dengan buku kerja ini, bisa langsung praktekin langsung langkah-langkahnya, kemudian menggunakan kanvas belajar yang bisa disalin ke buku jurnal murid atau bisa difotokopi. Jadi sebenarnya di dalamnya itu kalau yang gaya hidup, bukan, kalau yang bangunan di Juaran Raga itu ada jurnalnya. Ada cover jurnalnya juga gitu, tinggal difotokopi sesuai jumlah murid. Kemudian menggunakan pencatatan asesmen dari rubrik asesmen yang sudah disediakan juga, dan cara pengolahan asesmen yang sama dengan menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatifnya juga sudah ada dengan berbasis kinerja gitu ya, dan asesmen formatifnya sudah ditandai. Dan balik lagi sebenarnya semua aktivitas itu asesmen formatif, Bapak Ibu. Nah, kalau guru-guru yang masih dalam tahap belajar gitu, apabila tema dan topik profilnya berbeda, tinggal mengikuti alur pembelajarannya menggunakan strategi yang sama seperti diskusi, berjalan keluar untuk observasi. Itu udah ada tuh langkah-langkahnya di situ, atau permainan, kerja kelompok, namun dengan topik pembicaraan yang disesuaikan gitu kalau topiknya berbeda. Nah, kalau yang ini perlu mencari sumber belajar seperti buku atau video lain yang ditampilkan di buku ini gitu. Dan bisa menggunakan kanvas belajar yang disalin ke buku jurnal atau memodifikasi kanvas belajar sesuai topik lain yang dilakukan. Jadi misalnya kalau di gaya hidup berkelanjutan di buku ini kan tentang sampah ya. Kalau gaya hidup berkelanjutannya tentang energi gitu, boros energi gitu, ya tinggal disesuaikan aja topiknya gitu. Dan menggunakan pencatatan dari rubrik asesmen yang berbeda, karena mungkin bisa jadi profil pelajar Pancasilanya berbeda gitu ya, tapi dengan cara pengolahan asesmen yang sama dengan menggunakan asesmen formatif dan sumatif gitu. Nah, kalau tahap mandiri ya sebenarnya udah tinggal pakai aja ya, sama aja gitu ya. Kalau ini ini masih tahap belajar yang belum menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau yang masih belajar belum pakai kurikulum Merdeka juga, tinggal ambil aja salah satu tema atau topik yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya IPS bisa tentang sampah atau wirausaha gitu. Seni bisa tentang budaya tradisional dan lainnya. Nah, kalau yang ini yang nggak harus 126 JP gitu, sesuaikan aja dengan JP yang sudah dijadwalkan gitu. Nah, bisa mengikuti alur pembelajaran yang sama gitu ya, menggunakan strategi yang sama seperti diskusi, perjalanan keluar, observasi, dan seterusnya gitu. Sama kanvas belajarnya juga bisa disalin ke buku jurnal, kemudian menggunakan pencatatan asesmen dari rubrik yang berbeda. Jadi bisa jadi rubriknya kalau mapel ya dari TP-nya atau KI, KAD-nya masing-masing gitu ya. Nah, itu kalau buat tahap belajar. Kalau buat tahap mandiri, sama aja. Apalagi kalau udah mandiri ya, udah tinggal langsung praktekin tuh langkah-langkahnya, sama, gunain kanvas yang sama, bisa disalin, bisa difotokopi, terus menggunakan pencatatan asesmen dari rubrik asesmen yang disediakan. Nih, bentuk catatan asesmennya seperti ini. Sama kalau tema dan topik project profilnya berbeda, ya bisa dimodifikasi sesuai dengan topiknya gitu ya. Nah, ini dia. Ini kalau yang dari tadi udah tanya harganya berapa, bisa beli di mana gitu. Ini bisa dibeli dengan pre-order.
teman-teman. Jadi dengan pre-order, silahkan bisa ketik, nih aku ini ya, bit.ly buku project profil KGC. Silahkan. Nah, bisa di pre-order di Tokopedia. Kalau Bapak Ibu masuk ke Tokopedia juga bisa langsung cari kok buku kerja guru sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 2 buku yang bisa dipilih nih variannya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mau scan linknya di layarnya yang pakai komputer juga bisa langsung silahkan. Gitu. Ini bukunya. Jadi silahkan langsung aja ke linknya. Sudah saya taruh di chat. Silahkan langsung pesan gitu ya. Karena di Tokopedia-nya ada batasan waktu kapan akan kapan akan di eksekusinya gitu ya. Jadi kita akan mengirimkan apabila pemesannya yang pre-order tuh sudah berjumlah berapa itu baru kita order gitu. Nggak ada di Siplah, Bu. Ini buku cetak. Jadi ini buku cetak, harapannya Bapak Ibu bisa langsung menggunakan. Ini kita juga pakai Tokopedia karena kita biasa banyak yang kita sudah terbiasa gitu ya belanja di situ. Jadi kalau pun bukan guru yang nggak punya Siplah juga bisa beli langsung gitu. Silahkan Bapak Ibu. Nah dengan ini ya betul hanya lewat Tokopedia Bu Pande Dewi. Nah nanti ada jalur lain yaitu lewat jalur guru promotor. Nanti tinggal tunggu saja tapi untuk sekarang silakan pesan dulu, jangan sampai kelewatan masa pre-ordernya gitu ya, karena kita akan eksekusinya di kalau saya lupa Bapak Ibu ada yang sudah buka Tokopedia-nya itu akan dicetak tanggal berapa belas akan di eksekusi tanggal berapa belas Agustus gitu. Oke, mungkin itu saja. Mari diklik, taruh keranjang, terus taruh di keranjang, terus di check out. Silahkan langsung yang penasaran gitu, kayak apa sih isinya gitu. Ya beli aja, tinggal beli aja. Nah itu sudah ada ininya di Bu Renti sudah apa ya? Oke. Nah, masa pengirimannya itu 17 sampai 23 Agustus. Oke. Oke, suara demokrasi nggak ada, Bu, karena itu nggak umum ya di SD dan di PAUD itu nggak ada. Jadi kita menyusunnya yang ada di semua jenjang, Bu Irma. Oke, jadi sebelumnya kita juga sudah survei dulu FGD gitu ya, apa aja sih tema-tema yang lagi hot nih, yang guru-guru butuh eh, butuh butuh perangkatnya gitu. Nah ini adalah tema-tema ini. Bukunya ada 2 Bu, bisa dipilih mau beli yang mana, bisa beli dua-duanya. Oke, oke. Silahkan langsung taruh di keranjang. Mungkin itu saja, Bu Neneng. Ini saya tetap tayangkan layarnya ya, supaya kalau ini. Itu bisa Oke, dipilih variannya. Oh ya, guys. ya, ada pertanyaan ya. Pertanyaan bukan satu ya. Sudah terjawab semua ya tadi. Spill harga sudah langsung ditunjukkan. Terus ini tuh jadi menjawab ya Bu tadi ya terkait apa ya perangkat yang terstruktur tadi bagaimana memudahkan Bapak Ibu guru menjalankan proyek profilnya. Silakan Bapak Ibu guru izin ya. Siapa? Oke,
terima kasih Bu Bima untuk penjelasannya terkait sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah hadir di sesi talk show dan juga launching buku sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dari tadi tuh ada yang bertanya-tanya apa ini rekamannya nanti di mana ya gitu ya. Kami akan mengupayakan untuk